Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita sudah jumpa lagi dengan mata kuliah kita Psikologi Pendidikan. Ini pertemuan yang ke-7. Kita akan bahas tentang bagian daripada bagian pertemuan, subnya adalah psikologi belajar. Ada yang tahu arti belajar? Silakan. Boleh jawab. Semua jawaban benar. Apa kira-kira belajar adalah? Proses menuntut ilmu, memperoleh Proses ilmu, mempelajari sesuatu. Boleh. Apa lagi? Belajar adalah menuntut ilmu. Belajar adalah apa lagi? Memperoleh ilmu pengetahuan. Oke. Dalam mata kuliah Psikologi Pendidikan, ini tujuan dari pembelajaran kita adalah ketika mahasiswa lulus nanti, dia bisa memahami ya teori-teori belajar yang akan dipraktekkan dalam pendidikan. Undang-undang guru dan dosen S1 Psikologi bisa bekerja sebagai guru konselor SD, SMP, dan SMA. Beruntunglah teman-teman yang memilih prodi psikologi ya. Pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan ya, tentang sekilas tentang belajar. Hari ini kita rincikan lagi apa itu psikologi belajar dan belajar. Ya, secara histori, ya, studi ilmiah tentang belajar dilakukan oleh psikolog, dipelopori oleh tokoh-tokoh teori belajar behavioristik, antara lain seperti Thorndike, Brian, Herter. Kemudian banyak psikolog membuat pengakuan eksplisit bahwa belajar merupakan hal sentral dalam mempelajari tingkah laku. Ini teori Hilgard. Kemudian Tolman, ini juga dia sampaikan bahwa mempelajari tingkah laku. Bahasa sederhana, psikologi belajar adalah proses perubahan perilaku. Apa? proses perubahan perilaku. Pengaruh prapsikologi terhadap studi belajar. Ya. Yang pertama, filsafat. Itu filosof berperan berpikiran individu yang mempersepsikan dunianya. Seperti Aristoteles, belajar itu melalui asosiasi. Ini teori yang lama tapi masih relevan sampai sekarang. Kemudian psikologi belajar sebagai ilmu pengetahuan ya. Psikologi belajar menggunakan pendekatan ilmiah untuk studi perilaku. Kesimpulan, psikologi harus berdasarkan hasil observasi yang tepat dan objektif. Di mata kuliah Psikologi Pendidikan, teori belajar itu penting, sangat urgent ya. Apakah nanti teman-teman menjadi konselor, menjadi konsultan ya, ini dipraktekkan di tempat Anda bekerja. Menarik ini. Penelitian awal tentang studi belajar, penelitian mengenai ingatan terhadap non-sensible
variabel yang mempengaruhi ingatan, waktu, tipe, dan jumlah materi pengalaman. Ya. Kemudian ada perilaku secara komprehensif, antara lain strukturalisme, fungsionalisme, asosialisme, behaviorisme, psikologi Gestalt, dan psikoanalisa. Nah, ini dipelajari juga dalam psikologi belajar. Ya. Sekarang itu di hasil dari asosiasi AP2TPI itu sudah digabung psikologi belajar dengan psikologi pendidikan. Namanya psikologi pendidikan. Ada psikologi belajar. Dulu itu dua SKS memang belajar psikologi belajar. Ya. Ini sekarang digabung dengan kedalaman materi, ada teori-teori belajar di situ. Ya. Nah, ternyata teori ini juga digunakan di mata kuliah yang lain. Nah, misalnya psikoanalisa, di perkembangan juga ada, ya kan? Di psikologi abnormal juga ada, di psikologi kepribadian juga ada. Ya. Teori belajar, ya. Teori belajar, psikologi mengutamakan penelitian dan percobaan. Ada eksperimen. Itu sudah dimulai ketika William Wundt di laboratorium Leipzig, Jerman itu membuat eksperimen dia. Apalagi di psikologi belajar banyak. Ada Skinner, ada Pavlov, ada Tolman, ada Kohler, ada PAC. Itu dia membuat eksperimen. Ya banyak aja pada binatang. Nanti kita lihat. Tekanan studi psikologi menggunakan observasi perilaku. Ya. Seorang guru harus memahami perilaku peserta didiknya. SD, SMP, SMA, bagaimana perilaku dia. Hari pertama anak SD masuk sekolah, itu sudah nampak pelan-pelan. Oh, anak ini lambat, anak ini cepat, anak ini latar belakangnya ayahnya preman, ayahnya polisi, ayahnya militer. Nah, ini dari perilaku hari anak-anak yang bisa dilihat. Kemudian tekanan kepada pentingnya proses belajar, analisis stimulus respon dalam studi perilaku. Di psikologi belajar juga dikenal dengan istilah reward and punishment. Ada teori reinforcement, penguat. Anak yang pintar dapat hadiah, anak yang berbuat salah juga dapat hukuman. Hukumannya yang memiliki nilai-nilai belajar. Ya, hindari hukuman fisik. Kemudian penelitian mengenai belajar merupakan upaya ilmu dasar, bukan sekedar ilmu terapan. Ya. Jadi belajar, teman-teman mahasiswa hari ini mulai semester 1, ini semester berapa? 5. Semester 5, sudah 2 tahun lebih di sini. Ini sedang berproses. Perubahan perilaku Anda yang dulunya terbawa gaya SMA sini, gaya ABG, sekarang sudah mulai belajar dewasa. Serius. Ini enggak serius sih. Serius. Oke, biar terkonsentrasi ya, biar nggak ngantuk, ya sebelum saya lanjutkan. Oke, pegang mau temannya, ya. Pukul pelan-pelan 3 kali, bilang Anda harus sukses. Anda harus sukses. Anda harus. Ya, boleh. Jadi biar semangat lagi. Oke. Tangan kanan ke atas, tangan ke atas yang tinggi.
Kemudian nanti bawa tunjuk temannya satu yang paling akrab. Teman saya yang paling akrab, tunjuk dia. Ya. Nah, jadi begini. Ketika saya hitung 1, 2, 3, teman saya yang paling akrab. Oke, ya. Ya, tidak harus yang dekat, boleh yang sini, boleh yang di sana. Nah, kita ulang lagi. Tidak harus yang di samping, boleh yang di sana, boleh yang di sana. Tangan kanan ke atas, tunjuk teman saya yang paling dekat. Oke. Ya. Kita lanjut. Ini teori Edwin tentang continuity antara stimulus dan respon ada dalam proses belajar. Reinforcement merubah kondisi stimulus sehingga memunculkan respon. Kemudian memunculkan respon tertentu diharapkan dapat mencegah respon yang lain yang tidak diharapkan. Apa arti reinforcement? Reinforcement adalah penguatan. Ya, ada dalam istilah psikologi juga ada namanya the law of effect. Apa? The law of effect, the law of resonance, the law of exercise. Ya, jadi dalam proses belajar seperti itu dipelajari dalam psikologi pendidikan. Rincinya akan kita jelaskan minggu depan lagi nanti, Bapak. Oke, yang selanjutnya teori deduktif matematis menjelaskan kecenderungan munculnya respon berdasarkan dalil yang formal dan umum dan diformulasikan dalam bentuk matematis. Ya, nah ini. Jadi juga ada rumus dalam bentuk matematis, angka, numeris. Jadi proses belajar diukur secara kuantitatif. Ya. Bagus sekali, sangat bagus, nilai 4, 5, 9, nah itu angka. Jadi kan ada rapor. Nah, biasanya kalau anak-anak SD yang ngambil rapor siapa? Orangnya dipanggil nanti, ya, panggil begini. SMA. Ya. Waktu ngambil rapor, ya. Ibu Nur Hayati, ini anaknya. Nah, kan rapornya, ya ada rapornya. Anak ibu, siapa nama anak ibu? Head selfie. Lihat ini, IPA berapa, PMP, matematika, kesenian. Ya kan? Anak ibu nilainya bagus semua. Hanya satu mata pelajaran yang kurang, bahasa Inggris. Nah, belajar lagi mungkin kalau sore bisa les. Nah itu, jadi itu penting dijelaskan kepada orang tua. Kalau mahasiswa siapa yang ngambil KHS-nya? Sudah dewasa. Okay. Oke, sedangkan Tolman itu teori behaviorisme purposive yang mencakup segi positif dalam konsep behavioristik dan kognitif. Apa itu kognitif? Ya, proses berpikir. Berpendapat Tolman juga melalui perilaku proses belajar bukanlah sesuatu situasi yang diamati, tetapi proses nyata belajar, yaitu kognitif yang terpusat pada kognitif. Ya, ini peserta didik, siswa belajar itu dia juga menggunakan sistem kognitif otaknya, itu perlu. Kemudian Skinner, operant conditioning, perilaku dapat dimanipulasi dengan mengelola kondisi reinforcement. Skinner buat eksperimennya pada tikus. Kalau anjing, Pavlov anjing, eksperimennya pada anjing.
Pavlov anjing. Ekstrimnya pada anjing. Nah itu, jadi tikus itu dimasukkan dalam sebuah kotak namanya Skinner box. Itu ketika dia tekan tombol keluar makanan. Juga pada kucing, ya. Pada kucing tekan tombol keluar makanan. Kalau tekan tombol keluar makanan itu reinforcement, namanya reward. Ya, dapat hadiah dia kalau dia tekan makanan. Kemudian yang terakhir, teori yang digunakan dalam proses belajar, yaitu selain tadi secara umum operant conditioning, kemudian classical conditioning, kemudian connectionism. Classical conditioning dipopulerkan oleh Pavlov. Nah, ini dibuatnya pada eksperimen anjing. Ada namanya anjing dibolong pipinya, air liurnya diukur, ada apa namanya termometer, ditaruh daging, ada cermin, ketika ada daging keluar air liur, yang terakhir ditekan bel keluar air liur. Ini namanya respon dan stimulus. Ya, respon dan stimulus. Jadi mana respon, mana stimulusnya? Stimulus daging, responnya keluar air liur. Mungkin eksperimen pada manusia hari ini bukan daging, tapi uang, dolar. Nah ini contoh misalnya, saya ngajar, ini saya ngajar, duduk gini, ngajar saya bawa uang 500 juta, saya taruh di sini. Anda lihat saya atau lihat uang? Nah, berarti teori Pavlov benar. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Ya, silakan. Pak, sebelumnya saya Sesmuana ingin bertanya, apakah teori belajar eksperimen pada binatang itu boleh dilakukan ke manusia? Ya, pertanyaan yang bagus. Tadi sudah saya sampaikan, ada Skinner pada kucing, Pavlov pada kucing. Kemudian ada satu lagi eksperimen pada simpanse. Siapa tuh? Dan teori siapa? Ya? Teori siapa? Siapa? PAC pada anaknya. Ya. Kohler. Ya. Kalau PAC pada anaknya sendiri, sama dengan Imam Ash-Shafi'i. Dia membuat penelitian tentang menstruasi wanita pada keluarganya. Menarik itu. PAC itu terkenal dengan psikologi kognitif, proses berpikir kognitif, ya kan? Ada berapa? Empat tahap, ya kan? Oke, ke pertanyaan tadi, apakah bisa digunakan? Saya sudah katakan tadi, proses belajar adalah proses perubahan perilaku dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Proses itu terjadi karena ada respon dan stimulus. Nah, itu eksperimen pada binatang. Apakah bisa digunakan pada manusia? Bisa, ya, bisa digunakan pada manusia karena perubahan perilaku. Manusia itu seperti saya katakan tadi, eksperimennya sederhana. Nah, saya duduk begini, taruh uang di sini, sudah berubah. Konsentrasinya berubah, tidak lihat saya lagi, sudah lihat uang. Atau saya ubah lagi, saya ngajar di sini. Saya bawa artis satu, taruh di sini. Artis ganteng, yang laki. Anda lihat saya atau lihat artis? Artis. Normal Anda. Ya? Kan Woi sudah sering dia lihat, Pak kalian ini. Belum berdoa, ya kan? Nah itu bisa. Misalnya tadi ada reinforcement ya, reinforcement ada reward dan punishment. Anak yang pintar dikasih hadiah. Jadi kenapa si Pavlov pada anjing itu dia ingin makan daging, tekan bel ya dapat daging. Kucing tekan bel dapat makanannya. Nah, kayak itulah.
si yang eksperimen pada si Panse, ya, mengambil pisang taruh kotak dia, namanya teori apa? Insight. Nah, itu teori belajar, ya. Itu ya, jadi bisa eksperimen pada medis itu juga pada binatang banyak sekarang. Misalnya pencangkongkan organ tubuh, ginjal, mau pinjam ginjal sebentar, buat eksperimen tak mau. Tapi kalau pada hewan, kambing pinjam ginjal sebentar, buat biasa pada medis itu juga sering digunakan yang monyet, ya, karena struktur tubuh biologis sama kita dengan binatang. Dia punya paru-paru, dia punya ginjal, dia punya organ tubuh yang berproses untuk makan, minum, membuang kotoran, sama, cuma beda saja dengan kita, ya kan? Kalau sapi itu antara kepala dengan buang kotoran sama. Kalau kita kepala di atas, buang kotoran di bawah, coba sama-sama. Kita bayangkan. Itu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Ya. Di sini Pak, saya bicara bicara. Ya. Caranya mengapa proses belajar itu penting? Ya, proses belajar itu penting. Ya, pertanyaan yang bagus. Berarti apa yang saya sampaikan direspon baik. Mungkin ada yang menjawab, boleh silakan. Apa-apa sebelum saya jawab, silakan. Ya, silakan. Jadi pertanyaannya kenapa proses belajar itu penting? Karena manusia ini akan terus hidup. Jadi manusia itu perlu proses belajar untuk keberlangsungan hidupnya. Ya. Ya. Ini teori belajar. Kenapa belajar itu perlu? Ya. Menurut saya tidak hanya pada manusia, ya. Binatang itu juga proses belajarnya, dia juga belajar sama orang tuanya. Kan? Kan? Kambing itu belajar sama induknya, sama bapaknya, sama mamanya. Kan? Ayam juga belajar. Begitu ayam lahir, besoknya sudah bisa bongkar kayak kerbau untuk mencari makan. Padahal baru 2 hari lahir. Sedangkan manusia 3 bulan belum bisa apa-apa, 4 bulan belum bisa apa-apa, 1 tahun masih digendong. Nah, ini. Makanya perlu proses belajar. Jadi proses belajar itu harus berlanjut seumur hidup manusia. Ya, jadi misalnya setelah selesai kuliah nanti mau semua itu apa? Jalan. Nah, berarti kan masih perlu ilmu. Ini sedikit, S1-nya 4 tahun, S2, mau S3, setelah S3 mau jadi profesor. Nah, kan? Ternyata makin kita belajar, makin tahu kita belum bisa. Makin tahu kita ilmu ini masih sedikit. Jadi proses belajar itu perlu dan penting untuk keberlanjutan hidup manusia, untuk mempertahankan hidup. Contoh lain misalnya, Anda tadi pagi ke sini makan lontong apa makan nasi? Makan nasi sama lontong. Ya. Nah, nasi itu dari beras itu dari padi itu ditanam. Proses tanam padi harus belajar bagaimana tanam padi yang berkualitas supaya makan nasi. Karena kecenderungan orang Indonesia, orang Aceh itu konsumsinya ya beras, ya. Beda dengan teman-teman kita di Eropa, di Amerika, mereka roti, daging gitu, dan nasi, suatu piring sini. Ya, supaya bisa mempertahankan hidup dan dia bisa berlanjut. Oke, saya akan membuat kesimpulan kita hari ini adalah, ini boleh dicatat, gak apa-apa.
Belajar adalah proses perubahan perilaku dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang tidak mampu menjadi mampu. Contoh, anak dayung sepeda. Dia dayung sepeda, proses belajarnya dayung sepeda supaya dia bisa lama-lama dia belajar jatuh, ketabrak kucing, ketabrak pagar, 2 minggu, 3 minggu, minggu keempat baru bisa. Proses belajar dayung sepeda tujuannya adalah untuk bisa dayung sepeda. Dari yang tidak bisa dayung sepeda jadi bisa dayung sepeda. Itu sederhananya seperti itu. Kemudian mengapa teori psikologi belajar perlu dipelajari dalam psikologi pendidikan? Yang pertama adalah untuk memahami perilaku peserta didik, ya, dikaitkan dengan teori-teori. Kemudian memahami perkembangan peserta didik, kemudian memahami kemampuan dalam merespon proses belajar mengajar di sekolah. Kemudian teori belajar juga perlu dipahami oleh guru dan orang tua untuk keberlanjutan dalam proses perkembangan kehidupan manusia di muka bumi. Kemudian teori belajar yang terkenal antara lain ada operant conditioning yang dipopulerkan oleh Skinner, kemudian classical conditioning yang dipopulerkan oleh Pavlov, kemudian ada teori kognitif yang dipopulerkan oleh PAC, kemudian ada teori Gestalt, kemudian juga ada teori humanistik dan psikoanalisa. Ya, jadi teori ini secara umum ada kaitan antara respon dan stimulus. Anak-anak yang pinter perlu diberi penghargaan. Anak-anak yang lambat, yang bandel perlu ditegur. Tegur itu sudah hukuman. Mungkin ini kesimpulan dan demikian kuliah kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Minggu depan kita akan lanjutkan dengan materi baru. Silakan belajar. Saya sudah share di Syakat Sevima buku yang ada kaitannya dengan psikologi pendidikan. Kita belajar ke depan yaitu tentang evaluasi belajar. Demikian, terima kasih. Kuliah hari ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.